Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat cerma di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Ayo channelnya di subscribe, like, comment, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan perjalanan kisah tentang pendeta karismatik dan terkenal bersama jemaat gerejanya masuk Islam, yang menggemparkan dunia kekristenan global. Mari kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Di suatu kota di belahan Eropa Timur, seorang pendeta bernama Father Samuel berdiri di mimbar gereja katedral tua yang megah. Dengan jubah hitam dan salib di dada, ia berseru lantang di hadapan jemaatnya. Hanya melalui Yesus, Anak Allah yang disalib, kita diselamatkan. Dengarkan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Jemaat pun mengangguk, ada yang menangis terseduh, ada yang memeluk salibnya kuat-kuat. Namun di antara kerumunan itu, hadir seorang tamu asing dari timur. Ia adalah seorang mantan Kristen yang kini menjadi Muslim, bernama Yusuf Al-Mubarak, seorang ilmuwan teologi yang mengelilingi dunia menyampaikan kebenaran. Usai misa, Yusuf menghampiri sang pendeta. "Yusuf, Father, apakah engkau tidak mempertanyakan siapa sosok Yesus yang ditemui Paulus di padang gurun Damaskus?" "Father Samuel, tentu tidak. Dia Tuhan yang menampakkan diri pada rasulnya." "Yusuf, tapi Injil tidak pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan, bahkan Yesus sendiri berkata, 'Bukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku,' Yohanes 5 nomor 30. Dan siapakah yang mengutusnya kalau bukan Allah?" Father Samuel terdiam sejenak, tapi Paulus, Yusuf, adalah orang yang tidak pernah hidup sezaman dengan Yesus. Bahkan murid-murid Yesus yang asli, seperti Petrus dan Yakobus, pernah berselisih tajam dengannya. Apakah tidak aneh jika ajaran Yesus tentang menyembah Allah berubah total setelah Paulus muncul dengan kisah penampakan di padang gurun? Padang gurun Damaskus, tipuan yang dibalik. Mari kita membuka kembali apa yang ditulis Paulus sendiri dalam kitab Kisah Para Rasul. "Tiba-tiba cahaya dari langit mengelilingi aku, dan aku mendengar suara berkata, 'Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?'" Kisah Para Rasul 9 nomor 3 dan 4. Namun yang menarik, tidak ada saksi jelas. Dalam versi lain dari kisah yang sama, Kisah 22 dan 26, ada perbedaan kronologis dan detail yang janggal, yang menunjukkan inkonsistensi narasi. Sejumlah peneliti Kristen sendiri mengkritik keabsahan pengalaman itu. "Yusuf, jika benar Yesus bertemu Paulus dan memberinya wahyu, mengapa ajarannya bertolak belakang dengan ajaran Injil Matius 7 nomor 21? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga?" Father Samuel memandang jauh ke jendela gereja. "Aku tidak pernah mempertanyakan ini sedalam itu." Kontras yang jelas, para pendakwah tauhid. Sementara itu, di pelosok negeri Jawa Barat, seorang ustaz muda bernama Ustaz Hilmi sedang mengisi kajian subuh di sebuah masjid kecil. Suaranya lembut namun tegas. "Wahai kaum muslimin, hendaknya kita berpegang teguh pada kalimat tauhid. El ilaha illallah, wadah el syarkalah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Dia tidak punya sekutu. Itulah seruan para nabi dari Adam hingga Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?' Ia, Isa, menjawab, 'Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya.'" Quran Surat Al-Maidah ayat 116. Lihatlah perbedaan antara para pendeta yang berdiri atas nama Paulus, mengklaim wahyu dari cahaya misterius, dan para dai Islam yang mengajak hanya kepada satu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Yusuf, di hadapan audiens internasional, "Wahai manusia, bukalah hati kalian. Paulus tak pernah bertemu langsung dengan Yesus. Namun kalian percaya padanya, bahkan lebih dari kalian mempercayai ucapan Yesus sendiri. Sedang kami, kaum muslimin, diajarkan untuk tunduk hanya kepada Tuhan yang Esa, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mati." Apakah Father Samuel akan menggugat kepercayaannya sendiri? Dan benarkah cahaya yang menyapa Paulus adalah cahaya kebenaran?
atau justru tipu daya iblis yang menyamar? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita lanjutkan kisah penuh pencerahan ini, perbedaan seruan para pendeta pengikut Paulus dengan para pendakwah Islam yang menyeru kepada tauhid murni. Semoga kisah ini menjadi cahaya yang membimbing kita di tengah gelapnya zaman fitnah. Father Samuel kembali ke rumah malam itu dengan hati gelisah. Bayangan perbincangannya dengan Yusuf Al-Mubarak terus terngiang. Ia membuka kembali kitab-kitab perjanjian baru yang biasa ia baca untuk menyusun khotbah. Tapi kini, matanya tak lagi membaca dengan ketaatan buta. Ia mulai bertanya, Father Samuel, dalam hati, mengapa Yesus yang penuh kasih tiba-tiba menjadi korban penebus dosa? Bukankah Allah Maha Kuasa? Mengapa ia perlu mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa ciptaannya? Ia membuka Yohanes 17 nomor yang berbunyi 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Air matanya menetes. Teks ini terasa sejalan dengan tauhid. Father Samuel berbisik. Yesus sendiri berkata, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Engkau, bukan dirinya sendiri. Misteri Paulus terkuak. Ia menelusuri sejarah Paulus. Nama aslinya Saulus dari Tarsus. Ia bukan murid Yesus. Bahkan, ia adalah penganiaya orang sebelum berjumpa cahaya di jalan menuju Damaskus. Tapi, siapa cahaya itu? Dalam 2 Korintus 11, nomor 4, Paulus sendiri berkata, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yusuf, dalam kuliah daringnya di Timur Tengah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Bahkan Paulus sendiri mengakui bahwa iblis bisa menyamar sebagai cahaya. Maka bagaimana kita tahu cahaya yang dia lihat bukan iblis itu sendiri? Lalu Al-Quran menegaskan dengan tegas. Dan tidaklah pantas bagi manusia bahwa Allah berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari balik tabir. Quran Surat Asy-Syura, ayat 51. Yusuf menambahkan, tidak ada nabi yang menerima wahyu dengan cara yang bertentangan dengan fitrah kenabian. Tapi Paulus tidak bertemu malaikat, tidak melalui malaikat Jibril, tidak menerima firman langsung dari Allah. Ia hanya melihat cahaya dan mendengar suara. Suara siapa? Kebenaran datang dari timur. Sementara itu di Indonesia, Ustaz Hilmi tengah menjelaskan tafsir Quran Surat Al-Ikhlas kepada santri dan masyarakat umum. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ustaz Hilmi. Ini inti dari dakwah seluruh nabi. Tauhid. Sedang Paulus membawa Trinitas, ajaran yang bahkan tidak pernah diucapkan Yesus. Di mana kata Trinitas dalam Injil? Tidak ada. Para jamaah mengangguk. Seseorang bertanya, tapi Ustaz, kenapa mereka tetap percaya meskipun sudah tahu semua ini? Ustaz Hilmi, karena dogma ditiupkan sejak kecil. Paulus menjanjikan keselamatan mudah, cukup percaya Yesus disalib, dosamu diampuni. Padahal Allah tidak memberi keselamatan dengan kepercayaan palsu, tapi dengan iman dan amal syalih. Kembali ke Father Samuel. Setelah seminggu perenungan, ia menghubungi Yusuf dan memintanya untuk datang kembali ke gerejanya secara tertutup. Father Samuel, aku sudah membaca Al-Quran. Kalimat tauhid itu murni. Dan aku menemukan Yesus yang sebenarnya dalam Islam. Yusuf, apakah kau siap meninggalkan semuanya? Father Samuel, dengan mata berkaca. Aku tak ingin lagi menjadi pelayan iblis yang menyamar sebagai malaikat. Aku ingin bersaksi, El ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasul. Di malam itu, di ruang bawah gereja, seorang mantan pendeta bersyahadat. Sebuah kisah penyucian diri dari dusta berlapis-lapis menuju tauhid sejati. Bagaimana reaksi Vatikan dan komunitasnya terhadap keputusannya? Dan bagaimana Yusuf melanjutkan dakwahnya menyingkap jaringan global dogma Paulus? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sahabat cerma. Semoga Allah menetapkan kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat. Kita akan melihat bagaimana sebuah keimanan yang tumbuh dalam keheningan mampu mengguncang struktur kekuasaan agama global yang selama ini menyebar lewat surat-surat Paulus. Mari kita lanjutkan kisahnya. Pengakuan yang mengguncang Vatikan. Beberapa hari setelah mengucap syahadat, Father Samuel,
yang kini menyebut dirinya Abdullah bin Samuel, memutuskan untuk menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan gerejawi melalui surat terbuka. Surat itu ditulis dalam bahasa Latin, Inggris, dan Arab. Isinya mengejutkan dunia. Aku tidak lagi bisa menyebarkan ajaran yang menuhankan seorang manusia, yang bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Aku menemukan kebenaran dalam kalimat, La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Kepada Allah lah aku berserah. Media Kristen Eropa menyebut ini sebagai theological defection, alias pembelotan teologi. Vatikan dalam siaran pers menyebutnya pengkhianatan terhadap tubuh Kristus. Namun tak sedikit yang mulai bertanya dalam hati, mengapa seorang pendeta sepuh, terpelajar, dan penuh dedikasi meninggalkan segalanya? Dialog yang membuka mata. Salah satu media independen dari Jerman, Fight Mirror, mengundang Abdullah bin Samuel dan Yusuf Al-Mubarak dalam diskusi terbuka bertema, Yesus, anak Tuhan atau hamba Tuhan. Moderator dari kalangan netral membuka dialog. Moderator, Pak Yusuf, Anda menyatakan Paulus membawa ajaran yang tidak sesuai dengan Yesus. Apa buktinya? Yusuf, banyak. Contohnya, dalam Injil Matius 19, 16-17 ketika seorang bertanya pada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Yesus menjawab, mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain satu, yaitu Allah. Lihat, Yesus menolak dipanggil, baik, saja, karena yang maha baik hanya Allah. Moderator, beralih ke Abdullah bin Samuel. Anda pernah mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Apa yang mengubah Anda? Abdullah bin Samuel. Justru kata-kata Yesus sendiri dalam Yohanes pukul 14:28, Bapa lebih besar daripada aku. Dan dalam Markus pukul 12:29 Yesus ditanya apa hukum yang terutama. Ia menjawab, Tuhan kita itu Esa. Tapi Paulus datang dan menulis doktrin Tritunggal yang tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Ini kebohongan besar. Kamera merekam wajah-wajah terdiam di studio. Komentar netizen pun banjir. Apakah selama ini kami menyembah Tuhan yang salah? Jika Yesus hanya utusan, siapa Tuhan sebenarnya? Para penyeru tauhid muncul dari barat. Kabar keislaman Abdullah bin Samuel justru menyulut gelombang diskusi dan pencarian kebenaran di kalangan umat Kristen Eropa. Di Prancis, seorang biarawati senior bernama Sister Maria Elena, setelah 35 tahun mengabdi, diam-diam masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Aisyah binti Elena. Ia berkata dalam video testimoni, saya dulu percaya bahwa dengan menyembah Yesus saya menyembah Tuhan. Tapi setelah membaca Al-Quran dan Injil dengan jujur, saya tahu Yesus tidak pernah meminta disembah. Ia sujud kepada Allah, dan sekarang saya juga sujud hanya kepada Allah. Di Indonesia, Ustaz Hilmi menerima kabar gembira. Di sisi lain, Ustaz Hilmi di Jawa Barat sedang mengisi majelis saat salah satu santrinya berlari membawa ponsel. Ustaz, mantan pendeta besar dari Roma masuk Islam, dan sekarang mereka berdakwah menyeru kepada kalimat tauhid. Ustaz Hilmi pun menunduk haru. Ia berkata, Subhanallah, ini janji Allah. Kebenaran itu akan terus menyebar, dari timur dan dari barat. Seperti sabda Rasulullah, agama ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia, sebagaimana siang dan malam menjangkau semuanya, hadits riwayat Ahmad. Kini, dua jalan terbentang semakin nyata. Yang pertama, jalan para pendeta, pastor, dan uskup yang terus menggaungkan doktrin Paulus. Yesus adalah Tuhan, mati di salib menebus dosa, cukup percaya maka engkau selamat. Yang berikutnya, jalan para dai, ustaz, dan ulama yang menyeru kepada kalimat tauhid. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Beriman dan beramal syalihlah, maka Allah akan membalas dengan surga. Dan bagi siapa saja yang mau jujur membaca, cahaya kebenaran akan menembus hati mereka, betapapun keras dindingnya. Akankah para pendeta Paulus memulai perlawanan terhadap kebangkitan para penyeru tauhid? Bagaimana peran Yusuf dan Abdullah bin Samuel dalam membentuk gerakan global, Back to Tauhid? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, babak baru dalam pertarungan dakwah antara kebenaran dan kepalsuan. Ketika para pendeta pengikut Paulus merasa terancam oleh kebangkitan para penyeru tauhid, mereka mulai membangun perlawanan sistemik. Namun cahaya kebenaran tak bisa lagi dibendung. Isyarat bahaya dari Vatikan. Di sebuah ruang rahasia di kota Vatikan,
para petinggi gereja berkumpul dalam rapat tertutup. Di layar besar terpampang wajah Abdullah bin Samuel dan Yusuf Al-Mubarak dengan headline media, "Mantan pendeta tinggi masuk Islam, kebangkitan dakwah tauhid di Eropa." Seorang kardinal tua berujar penuh kekhawatiran, jika ini tidak dihentikan, akan ada gelombang eksodus besar dari gereja. Kita harus lakukan sesuatu yang besar. Kardinal lainnya menimpali, kita harus mendiskreditkan mereka. Gunakan media, sebar narasi radikal, atau tuduh mereka ekstremis. Dunia tidak boleh percaya kepada mereka. Serangan media dan fitnah global. Tak lama setelah itu, kampanye media besar-besaran diluncurkan. Yusuf Al-Mubarak difitnah terlibat dalam kelompok garis keras. Abdullah bin Samuel dikabarkan terpengaruh sihir Islam. Bahkan Sister Maria Elena, yang kini menjadi Aisyah binti Elena, disebut mengalami gangguan jiwa spiritual. Namun Yusuf tetap tegar. Dalam siaran langsung YouTube-nya yang ditonton jutaan orang, ia berkata, "Jika kebenaran membuatku dituduh ekstrim, maka biarlah aku dituduh. Tapi ketahuilah, aku hanya menyeru kepada Tuhan yang Esa, yang tak beranak dan tidak diperanakan. Itulah tauhid para nabi." Di sisi lain, Abdullah bin Samuel mulai mengadakan dialog antariman terbuka dengan tema, "Kembalilah kepada ajaran Yesus yang asli, menyembah Allah, bukan manusia." Gerakan global, Back to Tauhid. Gerakan ini resmi diluncurkan dari Istanbul dalam konferensi internasional bertajuk The Constructing Pole, Returning to the Fight of the Prophets. Di sana hadir tokoh-tokoh mualaf dari berbagai penjuru dunia, mantan pendeta, pastor, biarawati, hingga teolog Kristen yang jujur membaca teks Injil dan Quran. Yusuf menyampaikan pidato utama, "Wahai manusia, agama bukan tentang siapa yang bersuara paling nyaring, tapi siapa yang paling lurus dalam petunjuk." Injil menulis, Tuhan kita itu Esa, Markus pukul 12:29. Quran menegaskan, katakanlah, dialah Allah yang Esa. Quran Surat Al-Ikhlas, 1. Maka jangan kau sembah makhluk, sembahlah Sang Pencipta. Gerakan ini lalu menyebarkan risalah ke Afrika, Amerika Latin, dan bahkan Timur Jauh. Dalam waktu singkat, ribuan orang dari kalangan terpelajar mulai membaca ulang Alkitab mereka dan bertanya, mengapa Yesus tidak pernah bilang, "Sembahlah aku"? Indonesia menyambut arus balik hidayah. Di Indonesia, gerakan ini disambut hangat oleh umat Muslim. Ustaz Hilmi menjadi jembatan antara gerakan global dan umat lokal. Ia mulai menyelenggarakan forum, dialog tauhid, di universitas-universitas dan pesantren, mengundang mualaf dari luar negeri untuk berbagi kisah pencarian mereka. Ustaz Hilmi, tauhid bukan milik bangsa Arab. Ia adalah warisan semua nabi, dari Adam hingga Isa, dan disempurnakan oleh Muhammad. Ini bukan fanatisme agama, ini adalah penyampaian kebenaran yang jujur. Dalam satu forum terbuka, seorang mahasiswa Kristen bernama Daniel berdiri dan berkata, "Saya baru tahu bahwa Yesus sujud dan berdoa kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Saya ingin mempelajari Islam lebih dalam." Meskipun serangan media datang dari segala arah, kebenaran tetap bersinar. Para pendeta Paulusian semakin gencar melawan, namun gelombang keinsafan terus membesar. Surat-surat Paulus yang selama ini dijadikan fondasi, mulai dikaji ulang, dan kebohongannya satu demi satu terbongkar. Kini, dunia berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, ada dogma warisan Paulus yang menjanjikan keselamatan instan. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, maka sorga milikmu. Di sisi lain, ada jalan para nabi. Tunduk kepada Allah, menyembahnya saja, dan mengamalkan ajaran kebaikan, sabar, dan keadilan. Dan seperti kata Allah dalam Al-Quran, kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Akankah gerakan Back to Tauhid menjadi ancaman serius bagi kekristenan global? Bagaimana reaksi para politisi dan gereja dunia? Dan siapa tokoh besar lain yang akan menyusul masuk Islam setelah membaca kembali Injil dengan jujur? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, gelombang perubahan yang lebih besar. Setelah gerakan Back to Tauhid menggemparkan dunia barat, kini tokoh-tokoh berpengaruh dari dunia akademik, politik, dan spiritual mulai membuka mata. Sementara gereja besar dunia tetap memilih membungkam kenyataan.
Sorotan dunia internasional. Ketika kebenaran tak bisa lagi diredam. Konferensi internasional, Back to Tauhid, yang disiarkan ulang di berbagai kanal YouTube, TV Timur Tengah, dan media alternatif Eropa mencatat rekor pemirsa. Jutaan orang dari latar belakang Kristen menyaksikan pidato Yusuf Al-Mubarak dan Abdullah bin Samuel yang mengguncang fondasi Trinitas. Yusuf Al-Mubarak. Kita diajarkan bahwa Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tapi Yesus juga berkata, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Yohanes 20 nomor 17. Jika Yesus punya Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Kutipan ini viral dan memicu reaksi keras di internal gereja. Namun justru semakin banyak umat Kristen awam mulai membuka Injil mereka sendiri dan membaca ulang ayat-ayat yang selama ini disembunyikan oleh institusi. Akademisi dunia mulai bertanya. Profesor Richard Wilchos, seorang pakar teologi dari Oxford yang selama 30 tahun menjadi penasihat Vatikan dalam isu Perjanjian Baru, tiba-tiba mengundurkan diri. Dalam pidatonya di hadapan mahasiswa, ia berkata, "Saya bukan Muslim, tapi saya tak bisa lagi menutupi bahwa doktrin Paulus menyimpang dari misi asli Yesus. Saya tidak percaya bahwa Tuhan bisa dibunuh. Dan saya tidak percaya bahwa keselamatan bisa dibeli hanya dengan percaya kepada kematian seorang nabi." Profesor Wilchos mulai membuka forum publik di mana ia menyandingkan ayat-ayat Injil dan ayat-ayat Al-Quran. Ia belum bersyahadat, tapi ia berkata, "Kalau aku akan berpindah keyakinan, maka hanya karena satu alasan. Karena aku menemukan bahwa Tuhan yang sejati hanyalah Tuhannya Yesus, bukan Yesus itu sendiri." Gerakan Back to Tauhid masuk ke dunia politik. Di Afrika, seorang menteri perempuan dari Rwanda, Elise Mugisha, mengejutkan parlemen negaranya saat dengan lantang mengatakan, "Jika Injil melarang menyembah selain Allah, maka kita harus kembali kepada Tuhan yang Esa. Aku masuk Islam karena aku tak bisa lagi menyembah manusia." Berita ini mengguncang. Beberapa politisi lain di Nigeria dan Ghana menyusul. Bahkan beberapa tokoh Kristen Ortodoks dari Ethiopia diam-diam mengikuti kajian Tauhid secara daring yang dibawakan oleh Yusuf Al-Mubarak setiap pekan. Kabar dari Timur, revolusi spiritual di Korea Selatan. Di Seoul, Korea Selatan, kelompok mualaf yang menamai diri mereka Hananim as People, Hananim Tuhan yang Esa dalam bahasa Korea, merilis pernyataan resmi. "Kami adalah orang-orang yang cinta Yesus, tapi kami tidak menyembahnya. Kami menyembah Tuhan yang disembah Yesus." Setelah membaca Al-Quran, kami temukan jawaban atas semua pertanyaan yang Injil tinggalkan. Sebagian besar dari mereka adalah mantan penginjil gereja evangelis. Mereka kini bersyahadat, berdakwah secara damai, dan terus menyebarkan ajaran Tauhid melalui media sosial dengan gaya budaya Korea yang halus tapi mengena. Gereja membisu, rakyat bergerak. Sementara itu, institusi-institusi gereja besar seperti Vatikan, Eastern Orthodox, dan World Council of Churches tetap membungkam kabar-kabar ini. Tak satu pun dari mereka bersedia membuka ruang dialog terbuka. Bahkan, mereka mulai menutup akses publik ke banyak naskah kuno yang selama ini digunakan oleh akademisi. Namun umat tak tinggal diam. Di berbagai tempat, rakyat mulai mengadakan kajian interfaith secara independen. Mereka membandingkan Injil dengan Quran, mengkaji Markus pukul 12.29 dan Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 secara sejajar. Tuhan itu Esa. Yesus dalam Markus 12 nomor 29. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Quran, Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Kembali ke Indonesia. Ustaz Hilmi dan Yusuf Al-Mubarak bersama Abdullah bin Samuel menyelenggarakan konferensi Tauhid Nusantara. Dihadiri ribuan dai, santri, akademisi, bahkan beberapa tokoh Katolik Indonesia yang hadir diam-diam untuk mendengar langsung. Abdullah bin Samuel. Islam adalah rumah terakhir bagi semua jiwa yang mencari Tuhan sejati. Kami tidak menyeru untuk membenci, tapi untuk menyembah Tuhan sebagaimana para nabi terdahulu menyembah, Allah yang Maha Esa. Di tengah forum itu, seorang tamu berdiri dan bersyahadat. Ia adalah seorang mantan rohaniwan Katolik dari Flores bernama Mattheus Manuel, yang kini mengganti namanya menjadi Muhammad Matin. Muhammad Matin, dengan suara gemetar. "Saya telah mencari Tuhan selama puluhan tahun. Tapi hanya dalam Al-Quran saya menemukan Tuhan yang tidak bisa mati, tidak bisa disalib, dan tidak butuh penebusan. Saya temukan Tuhan yang sejati."
gelombang kebenaran semakin tak terbendung. Satu persatu, orang-orang dari berbagai benua, bahasa, dan bangsa bersaksi bahwa Islam membawa tauhid yang murni, ajaran yang sejalan dengan fitrah dan wahyu sejati. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Akankah kebenaran tauhid benar-benar mengguncang fondasi kekristenan dunia? Bagaimana perlawanan terakhir dari para pendeta Paulusian? Dan akan seperti apa masa depan dunia ketika lebih banyak manusia kembali kepada Tuhan Yang Esa? Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita, untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan menginspiratif bagi siapa saja yang ingin mengenal penciptanya, yang berhak disembah di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Dan saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.